di episode 6. Jadi hari ini kita mau ngerendengin beberapa episode karena Persiapan bulan puasa. Persiapan bulan puasa. Karena sebenarnya bukan hamba tidak mau syuting di bulan puasa, tapi aus. Ya malam-malam kita cari tempat buat ngetik juga susah banget. Jadi akhirnya kayaknya kita rendengin di episode di hari ini. Kita mau ngetik. Kita udah ngetik tadi 1. Kita total hari ini ada 3. Ya, jadi buat yang nonton episode ke-6 ini, nanti di episode ke-7 kalau beliau tidak berhalangan ya, kita akan ada narsum yang kompeten di bidangnya. Kalau kita ini nggak kompeten sama sekali. Sama tadi saya baru dapat info dari Mas Harwanto, jadi kita syuting ini di tempat tinggal saya di daerah Sawangan. Tadi kalau di episode 5 tuh udah di-mention tuh. Udah di-mention ya. Yang di sini ternyata di Sawangan ini dikenal dengan jumlah komunitas. Nah, ini beritanya nih. Ada beritanya. Nih saya sebutkin ya. Coba dibuka nih, Mas. Oh iya nih, gimana caranya ya? Dinas Kesehatan. Bentar ya, kita buka dulu. Dinas Kesehatan. Ada 1418 pria gay. Tuh, dengerin tuh. Ada berapa tadi? Gila, banyak banget komunitas gay di Depok. Iya. Ternyata di sini ada 1418 pria gay di Depok. Bener, ini ada 1418 dan jumlahnya genap ya, bener. Enggak ganjil. Berarti 417 ganjil 1. Sama siapa dong? Sama siapa ini? Ini baru beritanya bener, ini beritanya nggak main-main nih. Ini real ya. Jadi ternyata di sini adalah juga selain kemarin babi ngepet, terus ternyata banyak hal di Depok ini memang sumber segala malapetaka yang terjadi di Indonesia ini. Jadi makanya jangan kaget kalau di tanah kita Indonesia banyak cobaan dan azab. Bercanda. Dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan deteksi 1400. Nih nanti ada di sini ya, nanti saya capture nih kalau yang nggak percaya. No beritanya Tuh, Depok Dinas Kesehatan. Serius ini memetakan. Bayangin memetakan komunitas lesbian, gay dan biseksual dan transgender LGBT, bayangin. Tapi tenang, kami berdua di sini hari ini bukan bermaksud buat membahas tentang komunitas gay. Walaupun komik LGBT ya, para boys lover. BL lovers. Nah, bercanda. Kita akan membahas sebuah komik yang berhasil membuat kita berdua minder. Waduh. Berdua minder apa sih? Nah, ini nanti ada screenshotnya sih, yaitu berjudul ini udah saya record, nanti takutnya belum ke-record lagi. Udah jalan. Berjudul apa Mas Arni? Japa Mantra. Dari Mata Koin Komik. Dari Mata Koin. Mereka dari NTB Mataram. Dari mana, Mas? NTB Mataram. Jauh gak? Jauh tuh. Jauh. Kemarin Surabaya. Di Mataram emang ada lampu ya? Bercanda. Kepada Mata Koin ini tadi bercanda aja karena kita selalu melihat, saya selalu melihat yang namanya Indonesia tuh Java sentris sekali. Benar. Kalau dengar kata Mataram, Makassar gitu, terus Ujung Pandang gitu, kita selalu terkagum-kagum, gila di luar daerah bisa seperti ini gitu. Nah ini coba Mas dilihat edisi pertamanya. Ini adalah Japa Mantra buku 1. Edisi pertamanya tahun berapa ini? Ini ada tahunnya nggak sih? Ada sih harusnya. Ada ya. Coba dilihat tahunnya. Ada tanda tangan. Nih. 2017 ya? 2017, tapi ini gambar cover oleh Mas Pupung Truwili. Jadi kalau di Facebook ada ilustrator drama. Pelukis lah kayaknya. Ilustrator drama gimana? Nggak tahu. Masa tadi yang nyebut. Nggak tahu. Yang gue tahu sih Mas Pupung gambarnya keren. Iya, gambarnya keren. Gambarnya keren, coba yang bukain gambarnya Mas Pupung. Drama gimana? Nggak tahu, nggak jelas itu. Kacau. Kita coba buka Facebook dulu ya. Jadi Mas Pupung gambarnya keren-keren. Gambarnya keren-keren ya, kita lihat Mas Pupung gambarnya keren-keren. Jadi ini kagak ngecas ini saya. Bentar. Takutnya mati ini.
Nyala. Oh, ntar lah diperbaikinya. Orang belum nyambung. Wah. Udah tua, maaf udah tua. Kita langsung aja Search Mas Pupung. Mas Pupung ini di-hire untuk bikin berapa komik sih? Berapa cover komiknya Japa Mantra? Puput. Oh gitu. Kayaknya 2 episode atau 3 episode Mas Pupung yang gambar covernya. Pupung bener gak sih? Ada gak sih? Kayaknya udah nggak ada, sekarang dia pakai punya istrinya. Oh gitu. Adalah pokoknya namanya Mas Pupung nih ya. Dia gambarnya hot banget nih, keren banget. Sekarang udah pakai kayaknya punya istri ya. Oh gitu, akun istri ya. Ini adalah yang menggambar cover adalah Mas Pupung. Tapi kita langsung mention aja nih ya, yang di Japa Mantra di buku 1 karena ini beda-beda deh kalau nggak salah, saya takut salah mention nih sebenarnya nih. Ini cerita oleh Mas Wahyu Hidayat. Nah, Mas Wahyu ini yang hubungin kita untuk punya request Japa Mantra ini boleh dijadiin konten kalibrasi komik. Terima kasih buat buat Mas Wahyu Hidayat udah memberikan kami asupan apa ya? Asupan komik untuk kita review, tapi jangan marah kali ya Mas Wahyu ya nanti. Mas Wahyu. Enggak lah ya. Santai lah ya kita. Santai ya, Mas. Santai. Terus ilustrasi berarti interior ya Mas ya? Iya. Interiornya oleh Mas Herdian. Piye itu bacanya Ki? Herdian. Herdian. Kayaknya ini salah ketik yang ini. Gimana sih? Ini ada editornya nggak sih? Ya, nggak bercanda. Coloringnya oleh Mas Erwin Fajar dan Herdian. Dan Erwin Fajar. Kemudian udah ya desain covernya. Erwin Fajar ini awalnya saya sempat kaget juga loh Mas. Saya pikir Mas Ervan Fajar. Oh. Beda ternyata. Tapi ini coloringnya ciamik. Tapi ada satu hal yang saya dari kemarin tuh pengen agak kaget ya. Ini langsung coba diceritain dulu deh Mas. Jadi ceritanya gimana? Oke. Japa Mantra ini. Japa Mantra iya, sama satu lagi buat para sobat sama sohib komik yang lagi nontonnya di sini. Bukan kami nggak ada komik fisika ya? Iya. Saya sih udah pesen. Jadi sebagai bentuk support juga saya udah pesen ke Mas Wahyu. Tapi sampai sekarang barangnya belum terkirim. Belum sampai tepatnya. Udah dikirim mungkin tapi belum sampai. Dan kita udah keburu harus shoot take. Iya, take ini karena ngejar libur puasa. Jadi ya mohon maaf kita nggak bisa nunjukin bentuk fisiknya, tapi bila teman-teman sobat dan sohib komik pengen memiliki, kayaknya masih bisa deh. Masih bisa langsung ke Facebooknya Mas Wahyu Hidayat atau Mata Koin. Nah, bener. Ini langsung ke Facebooknya aja. Dan ini udah tamat sampai episode ke-6. Alhamdulillah. Udah tamat. Jadi komik Japa Mantra ini sebenarnya udah, kalau di radar saya tuh udah dari tahun 2017 juga pertama kenal Mas Wahyu udah, wah ini komik keren. Tapi masih tunggu sampai tamat dan ternyata tamatnya tahun 2023 ini. Alhamdulillah. 6 buku. Ini saya mau ngasih tahu kepada para sobat sama sohib komik. Kadang kita nemu, udah kadang ya banyak ya, nemu komik nggak tamat. Jadi dulu di zaman kita masih muda, 20 tahun lalu lah, ada idiomnya gini, komik Indonesia nomor 1. Tiada duanya. Nomor 2-nya nggak ada. Kan maksudnya nomor 2-nya nggak ada, benar tadi ya. Jadi ini makanya alhamdulillah. Itu terkenal dulu ya. Terkenal banget. Dulu itu terkenal banget. Family ada komik yang seangkatan. Seangkatan tuh terkenal. Pasti tahu tuh komik Indonesia nomor 1 tiada duanya. Maksudnya karena nomor 2-nya nggak ada lanjutannya. Nggak ada lanjutannya. Abis dana apa nggak tahu dah. Tapi intinya ini kita bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena buat para sobat sama sohib yang mau pesen. Iya. Ini tenang, udah tamat. Jadi udah tamat sampai seri 6. Konsistennya terjaga. Terjaga. Maksudnya konsisten untuk menyelesaikan. Niat untuk menyelesaikannya itu tetap terjaga walaupun berapa tahun berarti? 17 ke 23. 6 tahun. Satu buku anggap aja setahun ya. 6 buku 6 tahun. Oke. 6 buku 6 tahun. 6 tahun. Jadi sebuku anggap aja setahun. Saya juga nih udah nyiapin nih kemarin. Ini saya bersyukur banget karena Mas Arwanto udah ngirim ya, karena iya, dari Mas Wahyunya kirim filenya untuk kita boleh baca. Dan ini saya udah nyiapin berapa notes ini buat saya, takutnya nanti ada sinopsisnya dulu Mas. Sinopsisnya dulu gimana nih? Nah, ini yang unik Mas. Kayaknya nih kalibrasi komik ini selalu dapat bisikan-bisikan goib.
Untuk membahas komik-komik yang sifatnya goib. Goib ya. Ya, udah Godam udah, Naraka udah. Iya, goib ya. Goib semua. Dan Mistis ini semua. masih mistis. Sinopsisnya kita nyentuh dikit aja tanpa ngasih spoiler adalah wah ini mirip banget sih sama episode 5 nih. Apa itu? Temanya masih sama kayak kesurupan. Kesurupan. Temanya kesurupan, ada entitas goib masuk tokoh utama membereskan kejahatan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira, tapi jangan dianggap gitu doang. Jangan dianggap. Ada satu unsur lagi dong. Apa tuh? Pesugihan. 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 Pas ini di Depok. Babi ngepet. Babi ngepet. Buat yang tahu kemarin kasus babi ngepet ya, itu ada 5 orang udah tersangka semua. Pasti baca-baca kita ada unsur-unsur uang nih di sini. Iya. Unsur uang bermain karena apalah anti Depok tanpa uang. Enggak gitu. Semua dong. Semua enggak Depok doang. Nah, kita akan bahas tipis-tipis bahas ini. Tadi nanya sinopsisnya. Nah, ini sinopsisnya kira-kira seperti itu, ada hubungan sama pesugihan. Mau langsung saya kulitin apa Mas Herwanto dulu kulitin? Boleh langsung dulu. Nih, kita ada beberapa sambil ngelihat ya, sambil ngelihat ya. Pertama, ini ada titipan saya sendiri bahwa komik ini nih saya ngutipnya apa ya? Not for the faint-hearted ya, maksudnya buat yang nggak berjiwa, jiwanya gampang lemah, gampang segala sakit hati, jangan. Ini apa ya bisa? Bukan kita jago, Mas. Iya. Kita itu bikin komik mungkin kita nggak jago, tapi juga kita justru belajar. Iya, ketika kita membaca komik teman-teman ini kita belajar dari kelebihan dan kekurangan mereka, gitu kan? Betul. Kan? Kita berdua ini belajar ya, koridornya belajar ya. Jadi koridornya belajar. Ini siap-siap karena ini kayaknya kalau di-ratingin 17 plus ya. 17. Yeah. Dewasa. Bukan ada adegan gore, ada adegan pornnya nggak soft sih. Soft sih, berpelukan, berapa segala, bercinta. Kita nyebutnya bercinta ya. Bercintanya ada, kini buat saya rasa buat 17 lah, umur 17. Kemudian menurut saya ini yang garap oke banget. Yang garap oke banget. Oh iya, ada yang saya satu hal yang bagi saya harus saya sebutin di sini. Untuk ukuran komik berwarna, saya nggak tahu formatnya, apakah gedenya kayak komik asli? Iya, sayang kita nggak terima fisiknya ya. Sayang kita belum terima fisiknya. Nanti deh kita bisa mention di episode berikutnya. Jadi ini kayak saya rasa saya nebak sih, formatnya ini kayaknya komik Amrik. Kalaupun nggak komik Amrik mungkin A5 ya formatnya ya. Cuma dengan berwarna dia ada sesuatu yang masih bisa diceritakan secara urut. Maksudnya gini, biasanya kalau komiknya berwarna itu padat sama narasi. Ini ada, tapi jumlahnya menurut saya pas. Menurut saya pas, nggak banyak, nggak sedikit juga. Jadi menurut saya pas, enak dibaca, itu yang udah pasti. Kemudian saya mau mention apa lagi sih? Ada ilustrasi sekuensial. Oh iya, sama satu lagi nih. Ini udah keluar belum ya? Saya nih tanpa niat mention ya, tanpa niat membajak enggak, saya akan ini lihat interiornya. Kita lihat interiornya. Kemudian nih, saya untung ada siluet nih. Nah, ini tokoh utamanya adalah perempuan. Protagonisnya perempuan. Jadi, saya kayaknya jarang deh baca. Enggak deh, Mas. Enggak ya? Protagonisnya justru komisaris polisi itu kan. Mas Bayu, Mas siapa nih? Mas. Aku lupa nih. Mas Mada. Mas Mada. Protagonisnya iya. Kalau menurut saya protagonisnya dia lah. Kalau saya sih, nah ini uniknya, ini mungkin buat sebagai ini juga ya, sebagai kita bukan ngeritik enggak. Kita lebih bisa kita lebih ngelihat bahwa ternyata komik ini ada 2 orang yang bahkan agak berbeda nih pendapatnya. Kalau saya melihat bahwa si tokoh protagonisnya malah perempuan, mungkin karena saya suka. Karakternya siapa namanya? Karakternya ini namanya bentar udah saya tulis. Nila Warsa. Ini tadinya saya ketiknya bukan Nila Warsa, Mas. Apa? Hila Warsa. Jadi saya nggak tahu pemilihan font.
Iya. Itu N-nya kayak H. Oh. N-nya kayak huruf H. Jadi pas saya baca, kok Nila, ternyata namanya Nila, dia dipanggilnya Nila. Saya kira H itu apa? Saya kira huruf N itu huruf Nila Warsa. Yang tadi di covernya sempat kita lihatin itu kan. Nih. Yang di gambar Mas Pupung. Oh iya kan udah kelihatan ya tokohnya ya berarti ya. Nih. Ini yang digambar sama Mas Pupung. Ini adalah covernya nih. Ini si Nila Warsa. Nila Warsa. Nah, nih. Nila Warsa ini dapat, ya nggak apa-apa lah bocorin dikit ya. Nggak apa-apa bocorin dikit. Nila Warsa ini dapat kutukan warisan dari kakeknya yang memakai pesugihan. Catat. Nah, setelah itu diwarisi kutukan untuk membawa sebuah tas yang berisi makhluk astral. Makhluk yang mistis begitulah, namanya Yamani kalau nggak salah ya. Iya, namanya Yamani. Saya nggak catat lagi. Namanya Yamani, dan Yamani ini kayak makan nafsu jahat manusia untuk memperkuat dirinya menjadi penguasa dunia. Enggak, belum tahu. Seperti itulah, pokoknya memperkuat entitasnya. Dirinya dia diperkuat dengan makan nafsu kejahatan manusia. Kayak Spawn ya, Mas? Iya, kayak Spawn. Udah susah-susah nulis masih ada kayak Spawn. Enggak, bercanda ya. Tenang, ini kita ngobrol santai. Bukan nyamain. Enggak, kita jauh dari Japa Mantra. Nah, itu sinopsisnya seperti itu. Itu sinopsisnya seperti itu nih yang namanya. Benar. Jadi ada entitas gaib ini memakan nafsu manusia. Manusianya juga. Ada orang ya siap-siap aja ya buat adik-adik yang mau baca Japa Mantra, kayaknya pikir-pikir lagi karena gore ya. Gore, ada darah, ada mata copot lah, segala macam. Ini laki banget nggak sih ini? Padahal tokohnya ada perempuan, laki banget. Iya, laki banget. Oke lah. Laki banget. Tapi ini ada gaya penceritaan menurut saya oke. Oh iya, sama ada satu ini hal saya sih. Tapi ini balik lagi ya Mas. Ini selera sih Mas. Ini gedenya piye toh? Ini selera sih Mas. Jadi bukan mengkritik kali ya. Cuma bagi saya agak terganggu sama, kayaknya cuma di buku 1, tapi di buku 2, buku 3 kayaknya mulai enggak sih. Di buku 1 ini balon katanya elips sih. Saya tipe yang agak terganggu dengan elips. Bukan berarti jelek, bukan berarti jelek. Saya agak terganggu sama elips karena ini ya. Pengaruh komik Jepang. Iya. Oh iya. Pengaruh komik Jepang. Kan komik Jepang itu kan kalau balon dialog elips vertikal itu kan karena penulisannya sendiri memang kanjinya ke bawah. Sedangkan kita itu kan nyamping. Landscape. Ya ini nyamping. Teman-teman bisa nanti ini dilihat kok, ini dilihat juga nih. Ini saya juga capture di ininya Iya. Nah, harusnya kita seperti ini nih Mas, coba di. Iya, nih kayak gini. Bukan seperti ini, tapi kita itu harusnya seperti ini. Tapi kalau nggak salah kita lihat di episode 2 deh. Enggak ya. Ini coba kita tadi belum jelas Mas. Okay. Yang sebelah kiri, kiri kan? Oh iya, dia nggak bisa ngeliat kitanya. Iya. Okay. Yang sebelah kiri itu lihat cara penulisannya seperti komik manga yang translatean Indonesia. Sedangkan kita tuh harusnya penulisannya seperti kanan. Jadi yang satu gepeng atas, yang satu gepeng samping. Cuma yang samping juga elips banget gitu. Tapi ini balik lagi ya selera ya. Tapi coba kita lihat di buku 2 ya. Coba kita lihat di buku 2. Kayak kalau nggak salah di buku 2 dan berikutnya udah berubah. Saya ngamatin ininya kok. Woi. Kita lihat ini. Wow. Ini juga masih Mas Pupung ya? Mas Pupung. Oh iya benar, ada tanda tangannya Mas Pupung. Iya kan masih Mas Pupung ya? Mas Pupung nih covernya. Mantap nih covernya. Nah. Nih. Ya, udah. Ya. Jadi di buku 2 balon katanya udah berubah mantap nih, udah mulai mantap nih. Walaupun saya masih kurang begitu suka sama lingkaran, agak gendut dikit. Tapi kadang mempermasalahkan seperti ini kan kita yang tua-tua Mas. Anak-anak muda juga udah biasa dengan komik manga. Justru kita memperlihatkan ketuaan kita. Apa gunanya? Karena ini bener juga. Kita doang yang mempersalahkan. Anak-anak muda membaca begitu biasa aja. Gue biasa aja nih. Kenapa sih ini 2 orang? Ya bener juga sih. Tapi buktinya kan di buku 2 lebih neat tuh, lebih rapat loh Mas, bener loh. Saya ngomong bener tuh, lebih. Masih ada. Tapi nih saya suka buku 2 tuh kadang balon katanya
dia menggunakan objek-objek di gambar. Ini saya suka banget. Ya tapi tadi komennya. Tapi ada satu komen lagi nih Mas, saya ada beberapa komen sih sebenarnya. Pertama, saya nggak tahu ini, tapi ini perasaan saya. Nah ini nih Mas, kebetulan di halaman ini kayaknya tulang tangan manusia nggak seperti ini. Coba ditunjuk close-nya. Shoot kursornya. Nah, apakah seperti itu tulang tangan manusia? Tapi siapalah kita? Emang Mas orang kedokteran? Coba dicek di YouTube tuh. Oh iya, ada 2 ya. Iya, ada 2. Tapi apa? Kita tuh nggak boleh. Lo enggak, ini kan untuk kebaikan, Mas. Kebaikan boleh. Iya. Boleh. Coba dicek. Harusnya gimana gambar tulang tangan? Tulang lengan. Lengan manusia. Iya, tulang lengan. Tulang lengan. Pas loh. Itu aku mau mention tuh. Nih. Nah. Coba nih image ya. Jadi iya. Oh, mungkin yang dia tulang yang ini Mas nih. Ini kan satu nih. Loh, orang tadi. Aja. Coba deh. Nah. Bukan maksudnya. Harusnya gimana gitu loh. Iya, jadi memang ada ini memang sebagai ilustrator tugasnya berat ya Mas. Iya, karena kalau istilah mau gor sekalian itu yang benar gitu loh. Teman-teman nanti saya capture nih. Ini jadi tulangnya tuh 1, 2 nih, ada 2 bukan nih. Satu tulang kayak tulang ayam aja. Kalau ini kaki ayam. yang kayak tulang ayam nih gitu. Tapi ini kita fun ya Mas ya, sebenarnya fun ya. Gitu. Masukkan aja sih buat teman-teman di Matakoin ini. Di Matakoin. Mas, mereka di Mataram loh Mas. Kita jauh parah ya. Iya, tapi kita salut loh, mereka udah sampai sekian perkembangan komik di sana. Sama ada beberapa hal yang mau saya mention ini masih mudah-mudahan koridornya masih bukan meledek ya, tapi kita masih kita nggak bermaksud ya seperti yang tadi aku bilang loh Mas, kita itu belajar gitu loh. Iya. Kita belajar bersama ini. Kita belajar bersama, sama ada satu lagi yang menurut saya jadi ada karakter yang tiba-tiba ada. Jadi ada masih karakter sering penyakit kita ya. Karena kita ya. Nama karakter itu adalah Sita Prakasita yang tiba-tiba datang ketemu. Coba deh dibuka Jaka. Mas. Oh, ini di buku berapa nggak saya catat lagi? Buku 3 kayaknya. Buku 3 ya? Buku 3. Mana nggak saya catat? Terkuaknya tabir kegelapan. Mudah-mudahan buku 3 ya. Kita lihat. Nah, buku 3 covernya masih sama kah? Masih sama nggak? Apa beda nih? Masih tanda tangan beda Mas? Hardian. Oh iya. Yang gambar interiornya kan. Cover. Bukan Mas. Siapa? Covernya Dewa Mas. Aduh. Sungkem dulu kita. Ini covernya Aris Nakabe ya, nih Dewa Mas, Dewa. Dia Dewa. Gila ya, bisa ambil ini loh. Matakoin bayar berapa Mas? Ya. Matakoin luar biasa loh. Luar biasa untuk jaringan koneksinya ke orang-orang hebat. Nah, itu apa? Nih. Sita Prakasita, lupa saya namanya. Prakasita. Benar. Sita Prakasita adalah seorang tokoh yang mau membantu komisaris yang sedang menyelidiki si Nila. Pembunuh. Oh iya, si Nila, si pembunuh. Belum tahu si Nilanya. Tiba-tiba di buku ketiga menurut saya ya hadir, gas, ngasih tahu. Ini gini loh gitu. Ya balik lagi ya mungkin kalau tebakan saya ya balik lagi karena keterbatasan halaman ya. Tapi konyol sih Mas kemunculannya kali si ini. Bukan. Coba dibaca awalnya dulu. Ini menurut saya agak-agak lucu juga. Yang Bibi ya, ada Bibi ya? Bukan, sebelum Bibi. Terus. Nah, sini. Ya. Itu belum ya? Ke bawah Mas, ke bawah. Ke bawah. Nah, ini nih. Nah, ini kan ketika si Mada ya, komisaris Mada sedang investigasi dengan membayangkan. Wah, Hollywood banget ya? Bener. Hollywood banget ya? Saya kira 3D ya? Iya. Kita kan membayangkan kondisi pembunuhan TKP, tapi di reka adegan sendiri gitu lah kan. Iya kan? Ini bagusnya 3D. Iya, wah. Jadi ini imajinatifnya si Mada ini yang. Iya. Jadi ini memang jujur ya. Iya. Saya juga kecele sih Mas. Saya kira ini di kantornya beliau. Iya. Pakai teknologi 3D. Jujur Matakoin, jujur sobat sama sohib komik semua, Mas Herwanto juga jujur. Saya kira pas adegan ini nih,
ini ketika dia membayangkan crime scene, saya kira itu dia lagi di kantor terus ini 3D. Nggak taunya pas saya baca ke bawah, oh ini bayangannya beliau. Cuma imajinasi kan? Imajinasi maksudnya. Ya bisa disampaikan tapi cukup baik lah. Cukup baik. Nah yang pengganjal tuh buat saya ini. Tiba-tiba ada telepon masuk. Terus ya iya. Dari si karakter yang tadi Sita. Nah, belum. Terus habis gitu coba ke bawah. Nah, bagaimana coba baca adegannya Mas? Coba. Anggap dialognya nih. Aku menghubungimu karena aku mendapat firasat kau berurusan dengan sesuatu yang magis. Magis? Apa maksudmu? Anggap saya aku bisa memberikan informasi lebih. Jadi kau tidak perlu repot-repot. Bagaimana bisa kau tahu? Nah, bagaimana? Aku adalah kalian, aku sudah belakangmu. Ngapain telepon? Telepon? Dicolek aja Mas. Iya, ngapain telepon gitu loh, gua bilang. Ngapain telepon dan dia ngapain telepon gitu loh, Mas. Enggak, ini kan kayak film komedi, Mas. Ini stress relief. Jadi ngapain telepon? Gua langsung muncul nih, misalnya kamu jadi komisaris komandan. Iya, halo. Gue di belakangmu. Ngapain telepon? Iya juga. Mungkin membedakan antara ketika gue baca kemarin, lah ngapain sih karakter itu di handphone? Enggak, itu kayak gini, Sri Mulat Mas. Kita capek baca komik ini kan serem tegang nih. Masa kagak ada mandranya, ibarat nonton Sidul kagak ada mandranya, kagak lucu ini. Belain, saya belain, tenang. Balik lagi ke episode 1. Tapi ini yang ganjel-ganjel ya. Tapi emang saya mau bahas ini Mas sebenarnya kan, jadi karakter ini tiba-tiba muncul ya. Bagi saya. Ya bagi saya juga sih. menurut saya lah ya. Gak ada bridgingnya ya. Iya. Gak ada bridging karakternya. Boleh di flashback atau ya balik lagi ya, kalau saya juga kadang agak males sih Mas. Males gambar lagi. Jadi mungkin ada narasi segala macam. Ya sayang sih, sayang sama yang terakhir saya mau mention sih. Saya ketika baca dari 1 sampai 6, di 6 itu kerasa capek ya? Kerasa capek terus, tapi ini capeknya jangan negatif ya, maksudnya capek itu karena udah mulai, karena tadi pun pasti pembaca pada mulai ngintip ya, awal-awal halaman tuh selalu ada, ini udah mulai enggak nih. Ini yang edisi 2 tuh. Lihat, jadi ada yang namanya, kalau Mas Har bilang kemarin di episode 4 adalah establish. Jadi bukan berarti kita harus establish, enggak. Ya cuma ini masih lihat ya. Cakep lah ya, ada. Nih, aku tunjukin nih, kamu salah. Terus. Nah, terus sampai dia pulang. Pulang. Nah, ini harusnya nggak perlu nih. Ke atas. Ke atas. Nah, ini. Coba dong dibaca. Polisi tidak terlalu mereka cuek. Polisi di ruangan tidak terlalu memperdulikannya. Mereka cuek. Ada salah seorang polisi yang hanya melihatnya dengan sinis dan tersenyum mengejek. Kayaknya naratif. No need ya, Mas? Iya, teks kan harusnya sudah bisa dijelaskan. Harusnya nggak perlu gitu loh. Iya. Gambar atau sebaliknya ya. Kalau tidak bisa dijelaskan dengan gambar, kita termasuk dia mau menunjukkan kalau si Madani nggak terlalu disukai di kantor, tapi kayak nggak pas aja sih kalau buat aku. Kalau saya sih ya itu kadang kayak picture book ya, kadang yang ada di gambar tak perlu dinarasikan. Begitu pula sebaliknya. Kalau sudah dinarasikan ya tidak perlu ada gambar. Kalau saya apa mungkin kurang yakin kalau gambar ini menjelaskan maksud. Bisa jadi maksud ceritanya. Cuma ya itu tadi bukan komplain ya, sedikit ketika orang saya nggak beli komplain. Situ siapa? Terus ini panel berikutnya nih Mas. Nah, selalu loh kita itu. Kenapa sih harus selalu ada toko komik di beranda? Ada nama jalan Mas. Iya. Nah di sini ada nama jalan. Nama jalannya Mata Koin. Mata Koin. Kenapa ya? Kita itu komikus pasti sering ya pengen menunjukkan identitas kita dengan di cerita tuh seperti ini gitu. Ya nggak salah. Nggak salah. Berandal juga ada kan? Berandal ada ya? Ada yang punya mati ditusuk keris. Penjaga perpustakaan komik.
Iya kan? Apakah kita harus mulai memasukkan unsur-unsur toko komik di komik kita? Ya, mungkin ya. Mungkin ya, karena ini toko komik maksudnya kan kita udah 2023 ya Pak? Belum ada toko komik yang benar-benar signifikan. Iya. Itu sih terakhir Ada kan. sih punyanya Mas Fasa. Oh, Connection. di dekat sekolah saya. Ada ya? M Block. Apa itu namanya? M Block. Lupa nama Connection ya. Connection ya? Nama toko-tokonya tuh M Block. Kalau ada yang mau beli komik Indonesia di situ ada beberapa Di lah. Jakarta Di ya? Jakarta. Oh ya, M Block di Jakarta ini kayaknya banyak yang nonton mungkin dari tempat lain juga. Iya, Jakarta di Blok M ya? Blok M. Blok M ya? Sama satu lagi yang terakhir sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya lupa nih di buku di nomor keberapa. Sebenarnya nggak apa-apa, biasa aja sih masalah. Di The Raid juga ada, itu salju. Oh iya. Tapi ya nggak apa-apa, film Ya, The Raid nggak apa-apa. ada saljunya nggak apa-apa, orang nggak komen, ya kan. Itu sih yang menurut tapi overall. Tapi nggak tergambar kan saljunya? Saljunya ada deh, coba di buku berapa? Saya lupa apa takutnya saya. Buku ketika si nilainya udah di penjara itu. Iya ya. Buku keempat atau kelima coba? Tuh, ada saya nih. Kelima deh kayaknya. Notes iya, saya bikin note tapi nggak Buku kelima. kelima ya. Ada saljunya, tapi biarin aja kali ya, biar teman-teman penasaran sama salju. Sama satu lagi yang nggak ada satu lagi nih tambahan. Harusnya diekspos tapi nggak ada. Apa itu? Tapi ada di gambar. Apa itu? Tapi saya lupa di buku mana lagi. sih? Bentar. Ada Pak Kiai. Oh, ada iya, Pak Kiai iya. lagi rapat. Rapat para penjahat lagi. Iya, itu. Para penjahat kan? Mudah-mudahan ada ya. Jadi kita Episode 2 deh kayaknya, Mas. Masa Iya. episode 2 ya kita Episode 2 atau 3 deh. Nah, ini 2 nih. Ini 2 nih. Set. Oh. Terus 3 deh berarti, Mas. Bener nih. Tadi dulu kan ada rapat. Oh iya bukan. Ini 3. 3. Ini episode 3 ya. 3 lagi rapat nih, rapat para penjahat. Nah, itu ada. Nih. Hah, nih langsung. Ini seharusnya bagi saya ya. Hah? Ini karakter yang ini gokil banget sih kalau ada diceritain nih, Mas. Iya sih. Pak, Ada ini rapat penjahat loh, ada Poison Ivy, ada enggak bukannya. Ini rapat penjahat ada Pak Kiai, coba. Tapi dia penjahat juga. Ini kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa mata koin tidak mengekspos? pastor. Biksu gitu ya. Harusnya 5-5-nya ya, Mas ya? Iya, harus 5-5 adil. Adil ya 5-5-nya ya. Bercanda. Tapi ini word banyak yang tadi saya mention kira-kira seperti itu. Tapi ini saya mau nanya Mas Harwanto. Paling berkesan pas baca ini apa? Paling berkesan. Ada nggak yang? Ada sih sebenarnya, tapi jadi sia-sia, Mas. Apa tuh? Coba kita balik ke buku pertama ya. Buku pertama ya. Iya, kita balik ke buku pertama. Bukan. Buku Oh, pertama. ini. Terus? Nah, ketika Nila pertama muncul, itu ada lagu Lingsir Wengi. Oh iya, Lingsir Wengi. Lingsir Wengi dan mulai para penjahat dibantai. Nyarinya di mana lagi? Iya. Nih. Lingsir Wengi. Ikonik banget sih menurut saya. Itu ikonik banget, tapi sia-sia karena nggak di-repeat, nggak diulang untuk adegan-adegan berikutnya. Harusnya kan itu sesuatu yang ikonik, menonjol, dipasang lagi, nancep gitu loh. Sayang banget gitu loh. Kalau buat saya. Mata batin Anda begitu kuat, ganggu gua. Kalau buat saya itu yang menarik. Tapi karena balik lagi ke episode pertama ya, banyak yang menurut saya sia-sia, Mas. Sinopsisnya episode pertama ini kan ada kelompok penjual narkotika. Betul. Ya kan? Terus penjual narkotika kok kiri banget, Mas. Nyari sampingan. Emang situ nggak pernah nyari sampingan? Nah iya, masa penjual narkotika tahu-tahu merampok ibu-ibu hamil. Udah ibu-ibu hamil. Iya, ibu-ibu hamil ngerampok kok nggak nyambung gitu loh buat saya, Mas. Siapa tahu nih di Terus diambilin duit-duitnya receh-recehnya. season 2 Oh, kali. iya season 2. Nggak ke receh, ke ATM-nya. ATM. Ngerampok ATM. Buat ini nanti kan kita ditanyain pinnya. Iya, ngerampok ATM. Nah, seharusnya kalau seperti itu kenapa nggak dibuat mereka yang sedang ingin membeli narkotika?
lebih make sense kan. Mereka ngerampok ATM, uang dari ATM itu untuk beli narkotika. Itu kalau seandainya dibalik seperti itu lebih masuk akal gitu loh. Tapi iya, tapi malah mereka nemui orang yang mau beli narkotika dari mereka. Jadi tersia-siakan, logiknya nggak nyambung kalau buat saya itu. Bener nggak? Iya, saya baru ngeh tadi nih, iya kan? tadi. Terus tiba-tiba mau bunuh aja, buat apa gitu loh? Cari resiko bertambah. Mungkin hobi. Ya. Mas juga punya hobi, saya nggak pernah nyalain hobi Mas. Ini hobi membunuh. Hobi membunuh. Hobi. Nah, tapi jujur saya connect yang tadi Mas. Connect yang mana? Linsir wengi itu. Iya. Nah, terus habis gitu. Itu paten Mas tadi. Kedua, yang harusnya menurut saya kalau saya yang bikin. Kesatu ini kan faktor keserakahan tentang uang sampai akhirnya tas itu bisa menimbulkan ilusi uang emas, bongkahan emas. Yang kedua ilusi si nilainya itu wanita seksi. Betul. Nafsu manusia, betul. Nafsu serakah. Saya pikir diulik terus itu tentang 7 dosa manusia. Seven. Film Seven. Ya kan? Saya pikir akan diulik itu 7. Tapi ternyata enggak, stop sampai di situ aja. Mas, mohon maaf ya. Ini satu bukunya cuma 6. Gambar capek, Mas. Oh gitu. Bapak nggak tahu sih, ini berwarna Mas, jangan macam-macam capek iya. Mas. 7 dosa besar lama Mas, ada greed, ada blessed me. Iya, kan keren tapi Mas kalau dibikin seperti itu. Iya sih. Ada. Jadi benar-benar Yamani ini mau mengkonsumsi dosa manusia, beda-beda dosanya itu kan cakep banget kalau diulik gitu loh. Capek mas. 7 berarti ada 7 adegan jahat nih. Iya. Tadi udah narkoba. Narkoba ini kan seks nih. Bukan narkoba ini kalau yang buku pertama aku lihat keserakahan tentang material, greed ya. Minimal kan harus bikin 7 dulu. Iya, kedua last ya kan. Iya, lust tulisannya ya. Nih. 7 mas, yang bener aja. Saya punya duit berapa? Enggak bercanda ya. Mata koin bercanda. Nih, iya benar juga. Ini unik-unik ya, unik-unik karena sayang udah dibahas begitu, yang ketiga nggak kebahas gitu loh. Sayang banget gitu. Kalau dikulik lagi jauh lebih cakep lah. Iya, jauh lebih cakep benar. Itu sepakat ya karena ada. Jadi buat yang nggak tahu nih, mungkin banyak yang nggak tahu ya mas ya. Jadi dulu tuh ada sebuah film judulnya Seven. Iya. Tulisannya bukan Seven. Brad Pitt. Tulisannya gini, S-E-7-E-N, tapi orang baca Seven gitu. Nah ini tentang 7 dosa besar. Ada penjahat psikopat, dia membunuh orang berdasarkan 7 dosa besar. Ada greed, ada abis dibunuh ditulis gitu. Cuma ini jika ini mengarah ke situ, ini unik banget sih. Iya, seharusnya kan parah ya. Parah. Ini udah nikmatin, apalagi kalau sampai 7. Saya termasuk kayaknya orang Asia senang banget sama cerita komik yang bertutur mas ya. Makanya komik hitam putih Jepang tuh laku banget karena kita senang cerita panjang segala macam, kita senang banget sih. Akhir kata kayaknya kita harus nunjukin nih, sebelum kita selesai nih penutup di episode kita kali ini, saya mau nunjukin sesuatu nih mas kesini. Ini mas, yang akhirnya bikin siapa sih kita kritik sembarangan. Jadi nggak usah didengerin kritikan kita, itu nggak usah didengerin. Kita baca kritikan yang dari orang yang lebih berbobot aja nih. Jadi di belakang ini ada. Jadi aku bacain ya mas ya. Boleh. Dari Mas. Ya? Oh iya bawa kacamata. Iya, dari Aswin Max Siregar. Nah, dari Aswin Max Siregar nih komikusnya Volt loh mas. Iya komikusnya Volt dan Valentine, ya kan? Tuh komentarnya beliau not bad kok. Dan ternyata sadis juga ya, komiknya darah di mana-mana. Hehehe, tapi keren kok. Positif. Ya? Nggak ada loh, kayak kita kurang ajar loh kita. Bodoh, sok tahu kok. Sok tahu. Berikutnya kasih tahu mas siapa. Berikutnya lebih ngeri lagi mas. Sepuh. Ardian Syaf, pensiler Marvel dan DC. Tuh. Udah tahu kan? Tahu saya. Ini drama nggak? Pecinta Wiro Sableng. Beliau juga ngomong begini mas, komiknya, alurnya dan dialognya enaknya mengalir. Setuju sih mas. Setuju. Tapi karakternya bikin ya ini maksudnya ngeri lah. Oh ngeri. Secara komik bagus, aku enjoy bacanya. Tapi ya memang kita enjoy juga. Enjoy kita juga. bisa menyelesaikan
selesai ini. Saya baca tuh baru kemarin tuh Mbak, saya baca. Sama. Oh, baru kemarin sama. Baru kemarin malam ketika Mas Widi WA. Ayo Mas, beresin PR-mu, baca. Ya, gua baca sampai selesai. Nah, sekarang lebih ngeri lagi Mas. Yang ketiga nih, coba Mas baca Mas, siapa Mas? Ini kita kagak ada apa-apanya nih. Iya, siapa kita itu? Japa Mantra adalah sebuah kisah yang menarik dan mencekam. Sebuah awalan yang menjanjikan untuk diikuti untuk perlahan-lahan membuka tabir sang misteri. Siapa yang ngomong? Aryo Anindito, pensiler Marvel sama DC, tuh bayangin. Orang Marvel doang atau DC doang? Marvel sama DC bareng sama dia yang gambar. Buset, Aryo Anindito nih, dewa udah. Kita siapa? Kita siapa sih? Kita siapa? Aryo Anindito. Waduh, Waduh, ada lagi ya? Ada lagi Mas, ini yang bikin covernya ya tadi ya? Oh, ini yang bikin covernya. Nah, Mas Aris Nakabe, jadi dia cerita, dia ngomong begini nih, kombinasi cerita dan ilustrasi yang solid, menyajikan racikan komik horor, gelap, dan misterius. Label D. Harusnya nih, benar. Harusnya tersematkan untuk komik ini, karena menampilkan adegan kekerasan yang cukup jelas, sangat layak dinantikan kelanjutan episode berikutnya dan bisa menjelaskan siapakah sang tokoh utama dan makna japa mantra yang diucapkannya. Japa Mantra. Iya. Mungkin orang Jakarta juga banyak yang nggak tahu Mas, apa japa mantra. Saya juga nggak tahu Mas, japa mantra. Japa mantra itu kayak japa itu mungkin kayak merapal mantra ya. Oh. Merapal mantra. Mantra itu ya mantra ya. Japa itu kayak merapal. Rapal mantra. Iya. Bahasa Indonesia kan merapal ya. Iya. Oh, aku baru tahu juga nih. Tak kira ya. Oh iya, sama ini kayaknya komiknya penuh istilah-istilah Sansekerta kali ya. Ini cakep sih. Oh iya juga ngomong ini Mas. Kelihatannya waduh, susah nih. Aku suka ininya, apa namanya? Font japa mantranya sendiri itu keren. Oh iya, japa mantranya tuh keren. Keren ya. Iya, keren sih. Font-fontnya pemilihan fontnya bagus-bagus loh Mas. Kadang untuk teriak, untuk penjahat, balon katanya juga bagus. SFX-nya bagus-bagus ya. Tapi nah, ini asli. Ini kayak tulisan Hana Caroko tapi ternyata enggak kan? 7 langit, 7 lautan, 7 dunia. Ya ini kalau fontnya asli semua bayarnya mahal ya. Sayang loh, udah nyebut 7 langit, 7 lautan, 7 apa ini? 7 dunia. Iya. Bagi nyawa yang tersebut muncullah 7 dosa. Kan keren harusnya ya. Harusnya tambah 1 episode ya. Oh, jadi 7. Tebel Mas, 7 tebel bener. Iya. Iya ya kan? Font gokil sih. Tapi gue beneran loh Mas, setelah baca para senior yang komen nih. Sapalah kita di salah. Aduh, jadi malu harusnya gue. Ini gara-gara siapa itu yang DM Mas Herwanto ya? Siapa yang DM itu? Maaf loh Mas Wahyu. Kita senang-senang aja, terima kasih. Kita belajar bareng. Episode terakhirnya Mas, episode terakhir. Oh, episode terakhir itu. Episode terakhir terakhirnya, pertarungan terakhirnya itu juga agak ganjel buat saya. Kita ke buku 6, Sang Kakala. Ketika madanya. Saya itu nggak bisa buka, bukan nggak bisa, agak berat itu buku 4 atau apa berapa tuh? Iya, terus sama nggak konsisten ya artnya Mas. Ini artnya nggak konsisten. Agak berat nih. Artinya antara buku 1, 2, 3 itu kurang konsisten karakternya. Nah. Capek Mas. Iya capek sih pasti Mas. Makanya jangan jadi komikus kalau nggak mau capek. Orang semua Mas. Nah ini kan japa mantra Mas. Tapi iya. Nggak itu mantranya nggak ada ini apa seperti ini. Harusnya lebih 7. Rapalnya itu lebih kelihatan bibirnya ketika lagi merapal atau bagaimana nggak tersampaikan. Sayang banget kan jadinya esensinya jadi hilang gitu loh. Karena memang dari judul adalah merapal. Iya, merapal mantra. Oke. Iya, nggak tercapai di sini. Nah, ini udah nggak ada rapalannya. Tahu-tahu dia kayak mungkin mau ngasih efek kalau di film tuh silent. Oh iya. Iya, mungkin ya. Iya. Kan nggak bisa tuh. Itu ditulis susah Mas. Iya. Ya mulai gitu. capek artnya. Tapi kita belajar bareng. Dari sini kita juga bercermin bagaimana Mas Herwanto, bagaimana saya untuk menggambar, untuk membuat komik. Satu yang patut diapresiasi amat.
Tamatnya ini luar serius, biasa ini sih. serius nih. Ini serius, kita nggak ngada-ngada. Iya. Tamatnya sebuah komik itu berat banget. Pencapaian karena, ya. Pencapaian karena apa? Kita tanggung jawab sama pembaca ya Mas. Iya. Tanggung jawab sama pembaca, sama diri sendiri, sama orang lain juga bahwa ini karya gua tamat. Jangan Kita nggak tahu loh, mungkin misalnya bukan Japa Mantra, komik yang lain ada yang nerbitin 1-2 nggak untung, udah nggak mau nerbitin lagi. Ini sistemnya jadi penasaran apa jangan-jangan nabung? Apa ya? Enggak sih, art. kan 6 tahun Mas. Oh iya. 6 tahun, jadi ketika mereka sudah mulai jual, tapi akhir ini di barusan bulan ini juga mereka mulai open PO lagi untuk episode 1 sampai 6. Gokil sih. Ya buat mata koin dari Teman-teman yang pengen beli langsung bisa ke Facebooknya Mas Facebooknya. Wahyu Hidayat Jago. Mas Linknya Wahyu. linknya ya. bisa kita ituin Mas. Ini. Nanti di Di deskripsi ininya ya. Di deskripsi nanti saya deskripsi saya ya. kasih lihat ya. Iya. Oke. Demikianlah episode kita di 6 di episode ke-6 itu kita udah lagi bahas Japa Mantra karyanya Mata Koin. Mata Koin Komik Mas, NTB ini Mataram. Saya bener-bener salut loh ini Mataram Mas. Iya, luar biasa. Luar biasa, gokil sih, gokil. Jos. Keren, jos. Ini Jos. artwork segala macam ke tangan deh. Oke. Jadi edisi kita kali ini di nomor 6 akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk closingnya seperti biasa. Jangan jadi komikus.